Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini hari raya perayaan Bacang di Hong Kong. Jadi kita bisa hari-hari libur datang di renungan pagi. Dan hari ini di kitab pasal Roma 15 disampaikan oleh Pastor Hokit. Di pasal 15 apa yang kamu lihat setelah selesai di pasal 13-14, Paulus di pasal 12 sampai dengan 16 terus menerangkan tentang kehidupan dalam dibenarkan karena iman. Setiap pasal mengatakan dibenarkan karena iman. Mungkin Allah membuka mata rohani kita, dan hari ini terus membaca kitab Roma, terspesial melihat bagaimana Paulus terus menerangkan kebenaran ini, bukan hanya yang di depan, dia dalam menerangkan tentang keagamaan, tetapi di sini dia terus menerangkan tentang kebenaran, tentang dibenarkan karena iman dalam kehidupan. Bagaimana dipakai dalam dibenarkan dalam iman, kebenaran ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan di pasal 15 ini dengan tema dibenarkan karena iman. Injil ini disampaikan ke bangsa lain untuk menggerakkan gereja di Yerusalem, kembalinya ke gereja Yerusalem. Bukan hanya aku, karena percaya Yesus disebut dibenarkan, saya selesai. Sesungguhnya di sini seluruh rencana keselamatan dari Allah. Kalau masih ada orang belum mendengar Injil ini, belum mengalami kebebasan tentang dibenarkan karena iman, Paulus berkata, aku merasa berhutang kepada mereka. Berhutang kepada orang yang belum mendengar Injil, yaitu Injil dibenarkan karena iman. Saudara-saudari semua, kalau kamu adalah orang Yahudi, kamu tidak perlu untuk mengandalkan hukum Taurat untuk dibenarkan. Tidak mengandalkan apa yang digenapkan dalam hukum Taurat untuk dibenarkan. Kalau kita orang Yahudi, kita ada hukum Taurat, tetapi tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat untuk dibenarkan. Baik itu orang Yahudi pun mereka tidak sanggup. Walaupun mereka memiliki hukum Taurat, tetapi mereka tidak bisa sanggup untuk berpegang padanya. Seperti dikatakan, saya punya hukum Taurat, tetapi saya tidak sanggup melakukan. Saya masih punya, Paulus berkata, saya masih ada Injil yang sanggup kamu lakukan, yaitu Yesus. Di dalam Yesus kamu, kebenaranmu seluruhnya dibenarkan. Kamu mendapatkan kebebasan karena darah Yesus. Bagi bangsa lain, tidak ada yang susah hati bagi mereka karena mereka tidak memiliki hukum Taurat. Mereka ingin melakukan apapun terserah terhadap kehendak mereka. Tetapi di sini dikatakan Paulus, kebenaran dibenarkan karena iman. Injil ini harus ada padamu. Kamu jangan hanya merusak pada tubuhmu, yang kamu merusak keluarga dan kehidupmu. Jadi walaupun tidak ada hukum Taurat, kita melihat bagaimana hasil yang diakibatkan, yaitu kita seluruhnya tidak berdaya. Untuk menyelamatkan diri sendiri pun kita tidak sanggup. Maka di sini dikatakan Paulus Kristus telah membenarkan kita. Semuanya telah dijelaskan, baik orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat dan bangsa lain yang belum
mempunyai hukum Taurat, dan bagi orang yang berdosa sekarang Allah menyebut dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan karena iman. Saya di sekolah kitab ada seorang saudara, dia senang untuk menyalahkan diri sendiri. Seperti dikatakan, kalau kamu belum menyalahkan orang lain, saya telah menyalahkan dirikan saya sendiri. Karena disinilah dia belum mengalami dibenarkan karena iman kebenaran ini. Mengapa harus menyalahkan diri sendiri? Itu adalah pasif dan agresif. Serangan yang pasif. Jangan menyerang aku karena saya sudah cukup menyalahkan diri saya sendiri, memerangi diri saya sendiri. Saya beritahu kamu, saya sangat menderita. Tapi ini adalah bagi orang yang sering menyalahkan diri sendiri, yaitu sesungguhnya sering berdebat dengan diri sendiri. Jadi dia pun dalam hubungan dengan sesama pun demikian. Jadi menyalahkan diri atau menyakiti diri sendiri itu tidak bisa menyelesaikan masalah dan juga tidak bisa menyelesaikan hubungan antar sesama perkaranya. Bagaimana bisa mendapatkan di kebebasan, yaitu di dalam Kristus mengalami dibenarkan karena iman. Telah melepaskan aku. Mengapa saya harus membawa pisau ini menusuk diri sendiri, memberitahu saya tidak berdosa, telah dibebaskan? Kita sulit untuk membayangkan. Saya telah bersalah. Mengapa Kristus, engkau masih mengatakan aku dibenarkan karena iman, melampaui segala pengalaman kita? Bagi Paulus, dia sangat suka dengan segi yang lain. Salah satunya yaitu menggunakan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang. Dia sebagai jubah. Kamu telah memakai pakaian yang putih. Perlukah kamu menggunakan pisau untuk menusuk diri sendirinya? Oh, rupanya saya tidak sadar kalau saya telah memakai pakaian yang putih ini. Bagi saudara-saudari semua, kita semua telah berpakaian yang putih. Walaupun di belakang pakaian putih kita masih punya perbuatan kita. Hari ini bagaimana Allah melihatmu? Dia sekilas mata bisa melihat akan jubah putihmu. Walaupun di balik jubah putihmu banyak yang aneh-aneh. Tapi kamu telah mengenakan jubah putih ini. Kamu telah dibenarkan karena iman. Tapi saya merasa kitab Roma bukan mengatakan dibenarkan karena iman dan dosa dibebaskan. Konsep ini bagi orang Yahudi karena mereka mau menjadi benar, melakukan kebenaran. Allah berkata bukan demikian. Saya merasa Paulus masih mengadakan konsep yang lebih dalam lagi dalam kata Inggris dengan arti yang sama, yaitu dibenarkan karena iman. Bukan hanya seperti di pengadilan, kamu tidak berdosa langsung dilepaskan. Yaitu seperti di dalam pengadilan kamu tidak dijatuhi hukuman yang menyatakan kamu tidak bersalah, kamu bisa keluar. Tetapi saya merasa ini belum bisa seluruhnya mengatakan lebih dalam lagi kebenaran lagi. Dibenarkan karena iman, dibenarkan bukan hanya dalam posisi di pengadilan. Kamu hanya berjanji untuk menjadi orang benar seperti kitab di pasal yang 6, untuk bersama dengan mati bersama Kristus, bangkit, hidup, dikuburkan dan hidup kembali bersama Kristus, yaitu menjadi manusia baru.
Apa yang terjadi? Bukan hanya Kristus keselamatannya disalib, tetapi mati kita lewat Roh Kudus dan bersama Kristus mati dan hidup bersama Kristus lewat Roh Kudus. Kemudian mengalami baptisan ini, menerima, dibenarkan karena iman, dan kita pun menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus kita dibenarkan karena iman, menjadi ciptaan yang baru. Atau dikatakan manusia baru. Sesungguhnya ciptaan baru, new creature. Bukan yang lama lagi. Kamu telah di dalam Roh Kudus punya rupa yang baru. Dan sifat-sifatmu mulai untuk berubah dan bergerak. Dan konsep ini mengatakan kamu bukannya tidak mengerti, tetapi dalam hidup sehari-hari nyatanya kita masih punya perbuatan yang lama yang membuatkan kita merasa menyakitkan bagi kita. Maka seperti di kitab Roma di ayat ke-7 mengatakan, aku sangat menderita, siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh mautku ini. Atau dikatakan celakalah aku, siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh mautku ini. Sesungguhnya dia telah memberikan, Roh Kudus kita telah memberikan kebenaran, telah membenarkan saya, menjadikan saya orang yang benar dalam setiap langkah. Aku mempunyai rupa yang baru. Sesungguhnya itu hanya menjadikan satu proses yang lama menjadi proses yang baru, bukan tertuju pada jubah yang putih, luar dalamnya diperbaharui. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Paulus sampai di sini dia berseru, puji Tuhan lewat Roh Kudus. Aku telah mengalami penebusan ini dan mempunyai rupa yang baru. Maka saya mengatakan Injil yang dibenarkan karena iman. Dan Paulus lewat Injil ini dari bangsa lain dibawa pulang ke Yerusalem. Dan pemerintah Roma seperti satu kemah yang baik. Karena di gereja Roma ada bangsa-bangsa asing dan mereka juga ada bangsa Yahudi. Boleh dikatakan dasar dari gereja dimulai dari orang Yahudi. Mereka adalah percampuran bangsa Yahudi dan bangsa lain, gereja percampuran. Dan Injil ini kekuatannya dinyatakan dalam gereja ini. Kristus telah membenarkan saya. Mengapa saya harus perhitungan dengan kamu? Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan? Dan masih adakah saya lebih melebihi kamu? Saya boleh makan daging dan kamu tidak boleh makan. Apakah saya lebih hebat dari kamu? Bukan, karena Yesus telah dibenarkan. Karena saya bisa dibenarkan bukan karena saya makan atau tidak makan daging. Atau mungkin saya merayakan hari raya, kamu tidak merayakan hari raya, sehingga kami dibenarkan. Mengapa saya masih di dalam perkara ini saling untuk diperhitungkan? Merasa saya lebih baik dari kamu? Kristus telah menerobos semuanya ini. Orang yang berpegang pada hukum Taurat tidak bisa mengandalkan diri untuk melakukan hukum Taurat. Bagi orang yang tidak melakukan hukum Taurat, lewat Kristus mendapatkan kegenapan, dibenarkan karena iman. Semuanya dilakukan oleh Kristus. Saya sebagai bangsa lain, apa yang harus saya banggakan? Kamu makan daging, saya makan sayur-sayuran. Apa yang bisa dimegahkan? Saya makan sayur, kamu makan daging. Apa yang bisa dimegahkan? Kami merayakan Pentakosta, hari raya pondok. Apa yang bisa kamu tidak merayakan? Apa yang harus dimegahkan?
Sesungguhnya semuanya Kristus telah menggenapi. Kita dibenarkan karena iman. Jadi dibenarkan karena iman atau apa yang menggerakkan menjadikan kita untuk menjadi benar, yaitu Roh Kudus. Agar kebenaran ini kita bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tapi banyak orang terhadap Roh Kudus seperti masih menjaga jarak, tidak mengenal Roh Kudus. Seluruh dalam pelajaran agama hanya mengandalkan diri sendiri. Boleh dikatakan cara manusia mengandalkan diri sendiri, tidak bisa minta bantuan. Kuasa Roh Kudus yang kuasa hidup di dalam hidup saya. Jadi saya mengandalkan diri saya untuk dibenarkan, satu yang sangat menderita karena saya terus terjatuh, dan saya semakin banyak untuk menggunakan tenaga, semakin mengandalkan diri untuk dibenarkan, ditemukan. Itu tidak mungkin, bahkan semakin sulit karena kamu telah mengalami baptis. Karena kamu di dalammu ada Roh Kudus. Roh Kudus bisa membentrokmu. Kamu bisa membentrok dirimu sendiri. Kamu menganggap tidak ada Roh Kudus. Kamu mengandalkan diri sendiri untuk hidup. Maka kamu lebih menderita dari orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Pahamkah kamu? Kemudian kita dibenarkan karena iman. Apakah sudah selesai semua? Oh, oke, saya telah selesai. Saya tidak usah saya bisa memuaskan hidup saya, sebab bagaimanapun saya telah dibenarkan. Adakah kita punya pilihan yang salah ini? Paulus ada mengatakan, kita menjadi alat yang kudus oleh Roh Kudus. Kita telah mempersembahkan tubuh kita untuk Allah. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tidak lagi memperhitungkan kekurangan orang lain. Tetapi persembahkanlah tubuhmu untuk Allah sebagai senjata yang kudus, alat yang kudus. Baik kamu atau yang di online, kita semua adalah bejana yang kudus, bejana yang berharga, yaitu Roh Kudus. Kita ada di dalam Roh Kudus. Dia bukan hanya menjadikan kita dibenarkan karena iman, tetapi juga Dia membenarkan kita. Kita telah menerima Dia. Biarlah Dia untuk menggerakkan kita. Dan Paulus di pasal 15 di sub yang pertama ayat 1 sampai dengan 6, kita harus menerima dan juga menanggung kelemahan orang lain dengan sesama. Dulu kita selalu memperhitungkan aku suka atau tidak suka. Saya tidak peduli sama kamu jalanmu sendiri, aku jalanmu sendiri. Tetapi Paulus memberitakan tahu kita tidak lagi demikian, karena kamu telah benarkan, kamu telah menerima Roh Kudus dalammu, kamu punya kelakuan yang baru dan arah yang baru. Arah itu bukan menjadikan diri sendiri sebagai langkah pertama, tetapi orang lain, sesamamu. Kamu mengikuti arus Roh Kudus, kamu ikut untuk bersama Dia dengan mengalir setiap jamahannya. Bagaimana kamu untuk membangun dengan sesama agar orang lain pun bisa sukacita, maka kamu pun lakukanlah. Dan sesama kita punya banyak kelemahan. Seperti kita katakan, banyak orang percaya Tuhan tapi masih dalam sistem yang lama. Dia belum berubah.
Waktu saya datang di sini, saya juga berpikir Hong Kong dulu ada jalan tol, satunya di MTR. Oh, dari dua arus jalan MTR. Dari Hong Kong, satunya dari New Terrace yang keluar. Ini berbeda. Satu punya menggunakan listrik. Ada dua perusahaan yang bergabung bersama bisa menghasilkan, sehingga kedua arus MTR ini menggunakan listrik, dan kamu dan aku juga sama menggunakan kekuatan Roh Kudus. Kita lihat di Alkitab, kita jangan mencari kesenangan kita sendiri. Kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Jadi kita katakan pada Roh Kudus, aku mau bersandar dengan Engkau untuk mencari kesenangan orang lain. Untuk tidak lagi mencari kesenangan saya sendiri dan membangun dengan sesama. Yesus datang, dia untuk mengusir kuasa setan. Dia tidak membuktikan kalau dia adalah dia datang untuk menyelamatkan orang lain. Tidak ada orang seperti dia, sebab semua orang hidup untuk diri sendiri. Di kitab Injil dikatakan, kita tahu Kristus dia adalah hidup yang untuk orang lain. Setiap doanya juga untuk orang lain. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi tidak berarti kamu bisa seluruhnya sukses walaupun kamu hidup dalam Roh Kudus. Tapi banyak orang yang tidak suka sama kamu. Ada yang juga yang tidak, karena pandangan mereka, semua orang juga dia tidak suka. Karena dia dari kecil sudah tidak disukai orang, maka reaksi dia tidak suka akan orang lain dan orang yang, maka dia adalah tetanggamu. Kamu ingin mencari keuntungan darinya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia akan marah sama kamu. Dia akan tidak suka sama kamu, dan kamu tidak berhitung dengan dia, tetapi dia berhitungan dengan kamu. Jadi di ayat kelima sangat penting. Semoga Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Untuk menyenangkan orang lain itu adalah kedewasaan hidup. Kita harus bersabar, kita harus bertekun, kita harus mendapatkan penghiburan dan pengharapan. Banyak orang hidup di luar ini. Ada kalanya disakiti oleh anak sendiri atau pendamping hidup. Kita tidak bisa terima. Maka kita akan berkata, aku menahan kamu. Tetapi bukan untuk terus bertahan terus. Atau dikatakan seperti ada pepatah mengatakan hati menjadi batu. Tetapi kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk memberikan kita ketekunan dan penghiburan. Dan 1 sampai dengan 6 untuk Injil untuk menyenangkan sesama dan kehidupan menyenangkan. Injil menyenangkan sesama agar kita
penuh dengan ketekunan dan penghiburan, agar kita menurut kehendak Yesus, kita mencontohi Yesus. Injil untuk saling menerima. Tidak memperhitungkan untuk diri sendiri, dan kemudian Paulus mengatakan untuk saling menerima, mengatakan itu bangsa lain dan orang Yahudi. Yang mengatakan orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat, tetapi di dalam Kristus Paulus menjadi penatua mereka. Paulus di sini senang, dia pun bernyanyi karena mendapatkan kebaikan dari bangsa lain. Dan dia dari penulis Mazmur memuji Tuhan. Ayat ke-8 dikatakan, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan nyanyian Mazmur bagi namamu. Di gereja kita sering-sering menggunakan akan Mazmur, jadi mengatakan pujian dari bangsa-bangsa lain atau memanggil bangsa lain untuk bersama memuji Tuhan. Waktu saya Mesir di gereja saya, apa yang terjadi bagi bangsa lain seperti saya tidak ada hubungan. Apakah dia bersama dengan langit dan bumi untuk memuji, tidak ada hubungan dengan saya. Tetapi sumber pujian terus memberikan kebenaran Injil untuk memuliakan Tuhan di antara bangsa-bangsa bersama dengan bangsa lain. Mereka bukan hanya untuk saling menerima, mereka bersama untuk memuji. Di pasal 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segenap sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau kita saling berhitungan dengan orang lain, kamu tidak akan senang. Kalau orang berhitungan dengan kamu pun akan merasa tidak suka. Mereka berhitung, itu urusan mereka. Kita tidak perlu menganggap dia sebagai makanan untuk kita telan dalam perut kita. Kalau kamu mau memakannya, kamu jadi orang akan susah, akan bersedih. Tetapi di dalam Roh Kudus ada kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam pengharapan dan memenuhi kamu dengan damai sejahtera. Dan seperti Pastor Joshua kata, ada orang bertanya, mengapa orang di gereja ini setiap memberikan kesaksian, mengatakan saya dari suku mana, dari ketua sel yang mana. Kalau kamu berhitungan dengan dia, maka sukacitamu pun akan hilang. Tetapi saya berpikir, mengapa orang bisa bertanya demikian? Mengapa merasa gereja 611 berbuat demikian, merasa mereka sombong? Di dalamnya banyak perkara. Pertama, orang ini pasti tidak mengalami digembalakan dalam perlederan dalam sel grup. Dia belum mengalami kebaikannya. Seorang bisa bangkit untuk bersaksi, bukan hanya dia hidupnya berubah, tetapi juga dalam satu sel grup yang membuat. Jadi pada waktu dia untuk memberikan kesaksian, dia bukan hanya mengatakan tentang kesaksiannya, tetapi juga ketua sel pengembalaannya yang menghasilkan dalam hidupnya kesaksian hidupnya. Kita merasa ini satu kebanggaan sendiri. Merasa demikian satu kesombongan bagi gereja 611. Bagi saya tidak ada yang dibanggakan. Saya memuliakan Pastor Joshua, bukan satu kesombongan bagi saya. Yang saya banggakan malah saya
Saya merasa kalau saya tidak ada orang lain yang saya banggakan, maka saya akan menjadikan diri saya sebagai kebanggaan. Saya akan menyombongkan diri saya sendiri. Saudara semua, kamu bisa memberi kesaksian. Kamu punya pandangan dari ketua sel, melihat kamu sebelum percaya Tuhan dan melihat sebelum kamu masuk digembalakan atau belum. Kamu bisa mengatakan hidupnya di dalam hidup apa yang dia alami di dalam Tuhan. Kalau kamu tidak di dalam sel grup, kamu menjadi ketua kamu sebagai orang Kristen 5-10 tahun kamu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu apa perubahan dalam hidupmu. Sesungguhnya tiada perubahan apapun. Pengembalaan yang membuat perubahan hidup. Ayat 13 terakhir, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh kekuatan Roh Kudus dibenarkan, menghidupkan Injil menyenangkan orang lain, menghidupkan Injil di seluruh bumi yang sukacita, agar seluruh bumi pun sukacita. Kan kita sampai di poin yang ketiga. Bagaimana seluruh bumi mendapatkan kebaikan dari Injil ini? Paulus berkata, aku mengingatkan kalian, menasihati kalian, seperti di ayat 15, ini adalah kasih karunia Allah yang dianugerahkan Allah kepadaku untuk menjadi hamba Kristus untuk rasul bangsa lain, menjadi rasul bangsa lain, menjadi pelayan Yesus Kristus di bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya seluruh bangsa dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan baginya. Di ayat 16. Supaya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah yang sebagai persembahan yang berkenan baginya yang disucikan oleh Roh Kudus. Bangsa lain mereka juga diselamatkan, juga bisa disucikan. Sesungguhnya mereka bangsa lain, mereka juga makan daging babi. Mereka najis, tidak boleh dipersembahkan. Daging babi tidak boleh dipersembahkan untuk Tuhan, harus saja kambing sapi. Tetapi di sini Paulus bangsa lain pun bisa mempersembahkan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus yang berkenan baginya. Paulus mendapatkan Injil perkenanan ini dan mendapatkan misi dalam Injil untuk kesenangan orang lain. Dia sebagai rasul bangsa lain, dia menjadi imam dari Injil dan dia mempersembahkan bangsa lain. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus? Pertama, agar menyenangkan sesama. Ini poin yang pertama. Kedua, untuk saling menerima. Agar bangsa lain dan bangsa lain bersama untuk memuji Tuhan. Ini dikatakan untuk gereja Roma. Dan sampai di poin yang ketiga, Paulus di sini bukan hanya bagi gereja Roma. Paulus mengatakan dirinya sebagai rasul untuk Injil. Dia dari Ontia membawakan Injil di Asia, hari ini sampai di Turki, sampai di Filipi, sampai di Korintus, sampai di seluruh Yudea mereka dengar. Kamu lihat dia sangat luas Injil untuk menyenangkan orang lain di sini. Paulus berkata, sangat ingin gereja Paulus
gereja Roma menghadapi bersama dengan dia. Sebelumnya di sini Paulus sesungguhnya belum sampai di Roma. Pada saat itu di gereja Makedonia untuk mengambil sumbangan dan membawa sumbangan ini untuk ke Yerusalem. Kalau kamu baca kitab Kisah Para Rasul, kamu punya masalah ini. Mengapa sumbangan dari gereja bangsa lain untuk dibawa ke Yerusalem untuk membantu orang miskin di Yerusalem? Yaitu apa kebaikan yang didapatkan dari bangsa lain lewat persembahan mereka untuk kembali dikuduskan untuk gereja Yerusalem di Yerusalem untuk membantu orang miskin di sana. Tujuannya agar gereja bangsa lain tidak mengambilkan keuntungan sendiri lewat kebaikan yang kamu terima lewat untuk menyenangkan sesamamu. Sekarang siapakah? Yaitu Yerusalem. Waktu mereka menghadapi kelaparan, mengalami untuk menyenangkan bangsa lain, Paulus berkata, aku adalah Injil dari kebenaran ini untuk menebarkan Injil ini agar bangsa lain mendapatkan kebaikan dari Injil ini dan kemudian dibawa kembali ke Yerusalem agar sesamamu mendapatkan kebaikan. Kemudian Paulus berkata, aku akan pergi ke Roma untuk mengunjungimu. Perjalanan Paulus yang ketiga kali dia mau kembali ke Yerusalem. Kemudian dia berpikir untuk ke Roma. Kemudian lewat perantaraan kamu dan lewat berkat kamu, maka aku akan membawa Injil ke Spanyol sehingga Injil disebarkan sampai ke ujung bumi. Paulus baru pergi ke Spanyol. Dia juga belum sampai ke Roma. Dia hanya sampai di Paikan. Dia hanya sampai ke Italia dan juga membawakan persembahan dari Italia untuk pergi ke Pakistan sampai ke Italia, kemudian mengunjungi Spanyol seluruhnya. Itu dia tidak Paulus tidak usah mengeluarkan semua persembahan yang dimaksud ini adalah persembahan dari gereja-gereja lain. Kita semakin tahu, kita tidak semakin memahami, jangan mengingini diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri. Kalau Paulus sungguh kamu persembahan bangsa lain, kegiatan persembahan bangsa lain untuk menyenangkan sesamamu, aku mau mendapatkan kebaikan darimu, kebaikanmu untuk dibawa ke tempat yang lebih jauh lagi. Ini adalah tema dari pasal yang subbagian yang ketiga. Ayat 25 saya bacakan sampai 27. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbang sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan ini telah wajib mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dari harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Bangsa lain
mereka beroleh bagian dari harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah bangsa-bangsa lain mempersembahkan harta dunia mereka kepada mereka. Ayat 28, apabila aku sudah menunaikan tugas ini dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, maka aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Berkat Kristus. Mohon Tuhan untuk membuka hati kita pada saat kita melihat rasul bangsa lain, imam bangsa lain, bagaimana dia tidak memperhitungkan untuk hidup demi sendiri, untuk hidup bagi sesama, untuk hidup dibenarkan karena iman, yaitu kita harus bersama berusaha. Kita berdoa untuk Paulus, berdoa untuk gereja 611 agar kebaikan dari Injil ini diteruskan kepada bangsa lain. Maka dikatakan agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Kita mohon Tuhan untuk mengubah cara hidup kita yang lama, untuk dalam hidup yang baru. Jangan lagi menghitungkan keuntungan diri sendiri. Kita harus membangun orang lain, menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Mari kita bersama memuji Tuhan. Tuhan, kami menyambut Engkau, Roh Kudus, masuk dalam hidup kami dan bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kami berterima kasih. Ku tahu Engkau ada di sini.
Tuhan, sekarang penuhkanlah hatiku, ya Roh Kudus, penuhkanlah hatiku. Penuhilah jiwaku, Tuhan. Kita dibenarkan karena iman. Di dalam kebenaran ini dosa kita telah diampuni. Hari ini bukan Pastor Hokit mengatakan di dalam hidupmu masih adakah bagian lewat bantuan Roh Kudus kamu telah lepas dari kebiasaan burukmu. Hari ini kita harus bersyukur pada Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan untuk saling bersering, bagaimana Tuhan membenarkan kamu dalam bagaimana pekerjaan Roh Kudus dari kelakuanmu atau perbuatanmu, lepas dari kebiasaan burukmu sehingga kamu mendapatkan terang dalam, atau boleh dikatakan yaitu bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hidupmu. Roh Kudus, aku bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah membantu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengubah hidupku. Bagaimana dulu aku yang pemarah, sekarang aku bisa untuk mengendalikan amarah. Tuhan, terima kasih. Dari masa lalu aku orang yang penakut, sekarang Tuhan Engkau memberikan keberanian bagiku. Tuhan, aku berterima kasih Tuhan. Mohon Engkau Tuhan untuk terus menerangi kami. Tuhan, biarlah hidupku tidak lagi mengejar akan hal-hal dunia ini Tuhan. Aku persembahkan seluruhnya hidupku untuk-Mu. Tuhan, aku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengampuni segala kesalahan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau selalu menegurku Tuhan. Syarapada. Tuhan, kami mempunyai hidup dibenarkan karena iman. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau datang dalam hidup kami. Engkau melawat kami. Tuhan, di dalam kami sebelumnya kami penuh dengan kenajisan. Kami tidak layak. Di dalam kami merasa kebenaran sendiri dan kami tidak percaya diri. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau melawat kami. Pada saat kami tidak berdaya, Engkau berdoa untuk kami. Kami bisa melihat akan kelemahan kami. Kami berterima kasih akan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang selalu menasehati kami. Engkau sebagai penasehat dalam hidup kami, sehingga kami bisa lepas dari kelemahan kami. Roh Kudus, Engkau sangat berharga bagi kami. Engkau rela untuk datang di dalam kami yang penuh dengan kenajisan ini. Tuhan, kami terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami dibenarkan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, mohon Engkau terus menuntun kami, bukan hanya melihat hari ini dan masa lalu kami. Seperti hari ini kami mau menyenangkan sesama kami dan juga di dalam kami untuk saling menerima. Tuhan, kiranya kasih-Mu penuh dan banyak lagi dalam hidup kami dan memperbaharui hati dan pikiran kami. Tuhan, agar kami bisa melihat
akan sesama kami, anggota sel kami, rekan-rekan kami, tetangga kami, dan juga bukan hanya dan Tuhan, bukan hanya kami menerima dengan kepalsuan, tetapi Tuhan, kami dengan sungguh-sungguh untuk menerima satu yang lain. Kita bersama, saudara semua, kita letakkan, kita berdoa untuk hati kita. Kalau hari ini kita berkata pada kita mau menerima, kita mohon Roh Kudus Tuhan, ada bagian dalam hidupku aku tidak sanggup dan kasihku sangat terbatas. Aku memilih Tuhan, kiranya Engkau memperluas hidupku agar aku lebih lagi mengasihi orang lain, agar aku juga mengasihi sesama lain, satu dengan yang lain. Mari kita bersama berdoa untuk hati kita. Kita berdoa bersama, kita berseru pada Roh Kudus, kiranya kasih Allah dipenuhi dalam hidup kita. Mungkin kita tahu pada dalam hidup kita ada orang yang tidak sanggup kita kasih. Kita deklarasikan, kita mau mengasihi lewat Roh Kudus. Aku mau mengasihi orang-orang itu, mau mengasihi orang-orang yang menyakitkan aku. Ya Tuhan, beri aku punya kekuatan, beri aku kekuatan. Kitab Roma pasal 15 ayat 16. Yaitu bahwa kamu boleh menjadi pelayanan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat menerima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Mari bersama kita berdoa untuk segala penjuru. Kita berdoa, kita mengangkatkan tangan kita untuk berdoa, kita sebagai lambang kita berdoa untuk bangsa-bangsa kita dirasakan Tuhan, Roh Kudus-Mu ada pada bangsa-bangsa lain. Kekudusan-Mu ada sampai pada persembahan bangsa lain. Kita bersama deklarasikan. Kita berdoa. Ya Tuhan, seluruh bumi perlu akan kekudusan-Mu.
Minggu yang tiba. Tuhan, Asia perlu Engkau, Taiwan perlu Engkau, Hong Kong perlu akan Engkau, Indonesia perlu akan Engkau, Tuhan. Kiranya biarlah semua bangsa-bangsa memujikan nama-Mu. Segala kemuliaan bagimu dan memujikan, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk Taiwan. Hari ini Yesus berkata dia mau ke Yerusalem. Pastor Ruby juga mau membawa timnya untuk ke Yerusalem. Kita harus connect dengan gereja di Yerusalem. Kita bersama berdoa, mohon hadirat Tuhan ada pada gereja, seluruh gereja di seluruh bumi ini. Gereja 611 kita dirasikan, kita harus connect dengan gereja Yerusalem, harus sampai pada Yerusalem karena dia adalah kakak sulung kita. Kita bersama berdoa, mohon hadirat Tuhan dalam tim kita bersama, ada hubungan yang baik. Gereja 611 dan juga gereja di Israel ada hubungan bersama, ada hubungan yang baik dan connect bersama, dan juga kita berseru mohon ada cabang gereja 611 di Israel. Kami berdoa untuk orang Israel, orang bangsa Yahudi. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu berseru pada Tuhan, kami deklarasikan seluruh gereja bumi adalah milik Engkau, Yerusalem adalah milik Engkau, dan kami deklarasikan Injil, pintu Injil ke penginjilan Yerusalem terbuka. Tuhan, Engkau pakai tim dari gereja 611 untuk menanam pohon kehidupan di Yerusalem. Kami mau lihat bagaimana orang Yahudi satu persatu percaya pada Engkau dan deklarasikan mereka adalah Tuhan dalam keluarga Engkau.
dalam keluarga Kristus. Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau karena Engkau Raja di atas bumi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang bersama kami renungan pagi ini. Dan kami dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu karena percaya, karena Tuhan, percaya pada Tuhan yang dibenarkan karena iman, yang membuat kamu semakin kuat, membangkitkan jiwamu, bukan hanya bisa menanggung orang yang sesamamu, untuk saling mengasihi, akan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu karena kamu percaya, karena kamu punya Allah yang sumber pengharapan. Dia memberikan damai sejahtera, kesehatan, kelimpahan, kemuliaan, kehormatan diberikan kepadamu berlimpah-limpah. Kekuatan Roh Kudus memenuhi dalam hidupmu pada saat kamu menghadapi masa depanmu di dalammu, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Dan lebih lagi aku mohon Roh Kudus, berilah api Roh Kudus menyala dalam hidupmu agar kamu bisa memberitakan keselamatan Allah kepada keluarga-keluarga yang belum percaya Tuhan, dan pada Hong Kong atau orang-orang yang percaya Tuhan, sampai pada bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, memberi lebih diberkati daripada menerima. Yang mengasihi Yerusalem, kamu juga dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, tahu bagaimana memberikan segala berkat dari Tuhan. Uang yang Tuhan berikan kepadamu, kamu bisa memakainya dengan hikmat. Bagaimana juga kamu bisa membantu orang lain, orang-orang yang dan punya hubungan yang erat dengan gereja Yerusalem. Pada saat kamu memberi persembahan, maka Tuhan akan membuka pintu berkat sorgawi. Tuhan membuka pintu surga sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, seumur hidupmu bukan hanya kamu sukacita penuh dengan kelimpahan, bahkan apa yang kamu inginkan Tuhan akan menggenapi segala keinginan. Karena Tuhan mengasihimu, kamu mengingat keluarga Allah, maka Allah pun akan mengingat keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Tuhan memberkati. Hari ini kita renungan pagi di sini. Kita renungan pagi sampai di sini.